Hello, everybody in Indonesia. My name is Brian, and good morning. I'm going to sing a worship song, which is it's a very old hymn in English. Its name is called "Be Thou My Vision." So enjoy the song. God bless you all. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Dia pasti menggenapi. Mari kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tentu pernah menerima sebuah janji. Ya. Dan ketika janji itu benar-benar digenapi, janji itu diwujudkan dalam kehidupan kita, tentu itu akan mendatangkan sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kita juga pernah berjanji kepada orang lain. Mungkin orang tua berjanji kepada anaknya, ya. Nanti kalau anak-anak berprestasi, naik kelas, studinya berhasil, anak-anak akan diberi hadiah. Nah, orang yang menerima janji ini tentu akan menanti sebuah penggenapan dari janji itu dengan penuh semangat, ya. Mungkin anak-anak akan belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Karena sudah dijanjikan nanti kalau berprestasi di sekolahnya akan mendapat hadiah. Nah, kita yang sudah berjanji, kita juga harus belajar untuk menepati apa yang sudah kita janjikan. Supaya orang lain tidak dikecewakan, dibuat sedih, dibuat susah dengan perkataan kita. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab seputar kelahiran Yesus yang dapat kita simpulkan bahwa cerita kehidupan mereka ini adalah sukacita karena mengalami penggenapan firman Tuhan. Contoh yang pertama adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ini adalah orang-orang yang mendapat anugerah, mendapat kepercayaan untuk menjadi orang tua Yesus di dunia. Nah, ini satu kepercayaan yang besar, satu tugas yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yusuf dan Maria mungkin juga harus membayar harga, mengorbankan sesuatu. Tetapi ketika Yusuf dan Maria ini menjalani tugas ini dengan sukacita dan Yesus benar-benar lahir, saat Maria mungkin melihat Yesus lahir, mereka pasti bersukacita karena firman Tuhan yang mereka dengar tentang Yesus itu benar-benar digenapi. Kemudian juga ada para gembala dan orang Majus, mereka yang mendapat firman Tuhan, mereka yang mendapat petunjuk bahwa Yesus telah lahir di dunia, mereka bersemangat untuk menjumpai Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka bersukacita, mereka memuliakan Allah, mereka sujud menyembah, mereka memberi persembahan. Mereka membuktikan secara langsung bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Juga ada Simeon dan Hana. Ya, mereka ini adalah orang yang menanti janji Tuhan dengan sabar, dengan penuh pengharapan. Dan ketika akhirnya mereka benar-benar berjumpa dengan Yesus, mereka juga bersukacita. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Apakah ada firman Tuhan yang disampaikan secara pribadi kepada kita? Janji Tuhan yang spesifik yang kita terima ketika kita mungkin mendengar, merenungkan firman Tuhan, kita menangkap janji Tuhan. Adakah kita sedang menanti penggenapan firman Tuhan? Mungkin kita terima janji itu di awal tahun dan mungkin sampai hari ini kita masih menanti. Ya. Apapun keadaannya, satu kebenaran yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Nah, sikap apa yang perlu kita bangun saat kita sedang menanti penggenapan janji Tuhan? Bapak Ibu, mungkin ketika kita sedang menunggu, kita bisa menunggu dengan sikap yang benar. Tetapi ada kalanya juga kita merasa lemah ketika apa yang dijanjikan itu belum diwujudkan dalam kehidupan kita. Kita sudah menunggu lama. Mungkin iman kita bisa lemah.
kita bisa mulai meragukan Tuhan. Benarkah Tuhan, apa yang Tuhan janjikan ini kok sampai hari ini belum digenapi? Kita bisa merasa seperti itu. Kita bisa merasa mulai kecewa, kita bisa mulai kehilangan pengharapan dan mulai berputus asa. Tetapi saat kita mengalami hal itu dan makin bertambah banyak pikiran negatif dalam hidup kita, biarlah penghiburan dari hadirat Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Seperti yang tercatat di Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-19. Bapak Ibu, Tuhan ingin melimpahkan segala yang baik. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya sehingga kita bersuka cita, dan seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa berkata amin untuk memuliakan Allah. Karena itu marilah kita belajar untuk menanti janji Tuhan itu dengan tetap percaya, dengan berani melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan dan tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Satu ayat sebagai penutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ada di Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-32, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang menulis di dalam bukunya, dikatakan seperti ini, Allah menyediakan pengganti untuk Ishak, tetapi ia tidak menyediakan pengganti untuk anaknya. Puji Tuhan, betapa besar kasih Allah kepada kita semua, sehingga Dia merelakan anaknya untuk datang menebus kehidupan kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu kita mau dengan penuh kepercayaan, ya, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita itu dengan penuh kepercayaan. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima Yesus sebagai pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka hal-hal yang lain juga pasti digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah bukti penggenapan janji Tuhan tentang penebus bagi kita umat manusia. Biarlah ini membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan semangat kita untuk terus menjalani kehidupan kita. Bahkan sebentar kita akan memasuki tahun yang baru, mari kita jalani dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kalau ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi tahun ini, jangan berputus asa. Tetaplah percaya, tetaplah bersemangat, tetap hidup seturut firman Tuhan. Tuhan pasti menggenapi sebab Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19, juga di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Puji Tuhan, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ibrani 10 ayat yang ke-23 mengatakan demikian, maka kita percaya segala sesuatu juga dikerjakannya dengan penuh kasih setia. Mari sama-sama kita berdoa, kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami untuk terus menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau menanti dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keberanian, dengan penuh kesabaran, karena kami tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati dan pimpin kami seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Biar kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, High King of Heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my victory.